bergabung di tabung haji umroh semenjak bulan Maret tahun 2016. Dan alhamdulillah kami semenjak ikut di tabung haji umroh, alhamdulillah jamaah saya terbanyak di Jawa Timur. Assalamualaikum, bagaimana kabar Anda pemirsa? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Pinky Daria kembali lagi hadir menyapa Anda. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun, dan yang paling penting adalah masih tetap bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Aduh, itu sungguh merupakan rezeki yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri ya pemirsa. Dan apabila saat ini Anda memang sedang menyaksikan JTV, tidak ada yang kebetulan pemirsa, bisa jadi hari ini adalah saatnya atau waktunya Anda bisa mendapatkan solusi selama 1 jam ke depan. Kita akan bahas betapa mudahnya kok untuk mendaftar haji, dan bahwa daftar haji itu nggak harus keluar rumah, dari rumah pun juga bisa. Loh, kok bisa seperti itu? Bisa aja. Ikuti obrolan kami sekali lagi selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama dengan Tabung Haji Umroh. Sudah hadir di studio, ini adalah founder dari Tabung Haji Umroh. Langsung saja kita sapa Pak Haji Yulianto. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beda nih. Merdeka. Merdeka, wah, merah putih, itu temanya Pak ya? Betul, jadi hari ini, bulan ini kita menyambut 17 Agustus. Betul sekali. Tentunya ketika kita mengingat 17 Agustus, maka kita akan mengingat bagaimana para pejuang kita, Iya. para pendiri negara kita yang berjuang. Nah, kalau sekarang ini kita tinggal menikmati. Betul Pak. Lalu bagaimana kita menikmati perjuangan ini? Tentunya kita juga tetap harus berjuang lagi. Karena berjuang tidak harus angkat senjata. Berjuang dengan cara yang berbeda. Berjuang dengan cara yang berbeda untuk negara. Termasuk ngikutin standar COVID saja, protokol kesehatan itu bagian dari perjuangan. Betul. Jadi zaman dulu saya membaca suatu cerita, ternyata di Indonesia ini di zaman Belanda juga pernah mengalami fase flu Spanyol. Nah, waktu Wabah zaman pada saat flu itu Spanyol ya, Pak? itu masyarakat korban terbesar itu di Pulau Jawa. Hampir 4 juta penduduk Pulau Jawa itu meninggal karena flu Spanyol. Nah, lalu flu Spanyol itu seperti apa? Flu Spanyol itu kalau sekarang bilang orang ya pilek biasa. Nah, jadi pilek yang hari ini, yang saat ini pernah terjadi pada diri kita, yang kita anggap remeh itu ya Pak? Kita anggap biasa aja. Itu ternyata dulu adalah wabah yang membunuh, yang mematikan. sampai akhirnya tubuh kita imun, imun ke sini, akhirnya pilek dianggap penyakit biasa-biasa saja. Bahkan obat pun sangat mudah untuk mendapatkannya. Obatnya sudah sangat mudah. Nah, sekarang ini muncul lagi pilek lagi juga, yang namanya COVID-19. Nah, mengisi kemerdekaan hari ini yuk kita berjuang bersama masyarakat pada umumnya untuk sama-sama mengikuti anjuran pemerintah, menjaga jarak, tidak lupa pakai masker atau apa ini namanya? Face shield. Dan juga tentunya selalu menjaga kebersihan. Ikutin semua anjuran pemerintah. Insya Allah kita semuanya akan dijauhkan dari penyakit. Dan insya Allah apa yang dianjurkan pemerintah juga ternyata sudah dianjurkan oleh agama Islam dari dulu. Itu luar biasa ya. Jadi ribuan tahun yang lalu, ternyata banyak yang kita lakukan hari ini itu sudah merupakan ketetapan yang dilaksanakan oleh eranya Rasulullah. Karena sesungguhnya hidup ini hanya mencontoh. Hidup ini hanya mencontoh sebuah kisah, hanya mungkin kejadiannya, pelakunya, waktunya, tempatnya yang berbeda. Tapi apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada keluarga kita, pada lingkungan kita, pada bangsa kita, bisa jadi juga ribuan, mungkin ratusan tahun yang lalu pernah terjadi hal yang sama. Nah, karena kita ini sudah memahami perputaran dunia seperti itu, maka kita pun harus mengimani. Nah, makanya kalau kita bilang kita harus mencontoh, kalau orang Muslim itu mengimani. Meyakini bahwa apa yang terjadi itulah adalah suatu kebenaran. Nah, begitu juga ketika kita bicara haji dan umroh. Haji itu di dalam Al-Quran itu diperintahkan itu sampai 3 surat tuh.
Ya. Yang pertama itu di surat Ali Imran jelas. Di mana tempat yang pertama kali diciptakan oleh Allah di muka bumi adalah bumi Baitullah, di mana manusia itu diwajibkan ke sana bagi yang mampu, namun Allah Maha Kaya atas segalanya. Karena ini yang sering dipakai patokan, yang banyak digunakan patokan oleh umat muslim bahwa pergi haji hanya untuk orang yang mampu. Padahal itu ada garis bawahnya Allah Maha Kaya atas segalanya. Artinya, jadi ngambilnya nggak boleh sedikit-sedikit ya Pak, harus lengkap. Boleh. Kalau sekarang ini ngambil sepotong, boleh nikah lebih dari satu. Nah, tidak membahas, ada panjangannya kan, harus adil. Nah, adilnya ditutup. Yang dijalanin depannya saja, ya berantakan gitu loh. Adil standarnya Rasulullah, emang ada yang bisa kayak Rasulullah? Betul, jadi nggak boleh memaknai sesuatu itu dengan sepotong-sepotong, tapi harus utuh. Nah, kemudian juga ada perintah lagi, antara umroh yang satu dengan umroh lainnya, sa'imu, tahallulmu, umrohmu, itu menjadi pelengkap. Karena antara umroh yang satu dengan umroh lainnya adalah penghapus dosa, dan haji adalah pahalanya surga. Itu juga ada. Dan juga ada aturan-aturan bagaimana tata cara haji di dalam Al-Quran juga disebutkan ketika kita melanggar. Apabila dalam perjalanan ada sesuatu yang kita lakukan salah, maka kita harus melakukan berkorban dengan menyembelih kambing untuk membayar dam. Atau ketika haji kita nggak sempurna, apa kita bisa puasa 3 hari, 7 hari, ataukah memberikan makan kepada anak yatim. Banyak aturan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran secara gamblang. Artinya ketika Al-Quran sudah menjelaskan begitu jelas, berarti masalah haji ini tidak boleh dianggap bagian saja. Jadi nggak boleh diremehkan ya Pak? Nah, bahasa tegasnya tidak boleh diabaikan atau diremehkan. Bahkan kita menganggap, bahkan malah ada anggapan haji itu tidak wajib bila kita belum mampu segalanya. Nah, ini sudut pandang yang keliru. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kemampuan, niscaya pun kita mungkin tidak mampu bikin rumah. Karena kita lahir dari bayi nggak bawa apa-apa. Kecuali Mbak Pinky lahir dari bayi udah dibawain harta karun. Harta korun. Nah, jadi kalau Mbak Pinky kemudian bisa beli rumah, wajar. Mbak Pinky bisa bayar sekolah, wajar. Ini kita nggak bawa apa-apa. Bahwa kemudian kita ini lahir dari bayi, dibesarkan oleh orang tua. Orang tua kita menyekolahkan kita hasil ikhtiar, hasil bekerja dan lain sebagainya. Lalu setelah kita disekolahkan, kita besar, kita bekerja, lalu kita bisa mempunyai rumah hasil ikhtiar. Kita bisa punya kendaraan hasil ikhtiar. Ikhtiar orang tua kita. Bisa ikhtiar orang tua kita, bisa juga diri kita sendiri. Bisa juga ikhtiar bersama-sama dengan suami kita, dengan pasangan kita, dan lain sebagainya. Nah, semuanya bisa tercapai karena ada ikhtiar. Pertanyaan saya kepada pemirsa, ini selalu saya tanya lagi. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda berikhtiar untuk haji dan umroh? Nah, silakan jawab pertanyaan itu pemirsa. Tidak perlu disuarakan, cukup dalam hati. Tapi kalau mau diteriakan juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena di segmen berikutnya kita akan kembali mengulas mengenai ikhtiar untuk bisa berangkat haji. Dan seperti biasa, tabung haji umroh tidak hanya memberikan sebuah pertanyaan, tapi tabung haji umroh juga akan memberikan jawaban untuk permasalahan Anda. Tentunya sesaat lagi tetaplah bersama dengan kami. Mudahnya berhaji, bisa daftar dari rumah. Anda mau daftar haji, namun dana belum cukup. Tabung Haji Umroh hadir untuk membantu mewujudkan impian Anda. Dengan 2,5 juta sudah bisa daftar haji dan dapatkan hadiah tabungan senilai Rp750.000 dari tabung haji umroh. Pemirsa, kembali lagi masih bersama dengan kami di Mudahnya Berhaji Bisa Daftar dari Rumah. Tadi sebelum kita mengakhiri di segmen awal, Pak Haji Yulianto memberikan sebuah pertanyaan kepada Anda pemirsa. Apakah Anda sudah berikhtiar untuk berhaji? Jawabannya pasti macam-macam Pak. Ada yang bilang,
sudah tapi nggak dapet. Ada yang bilang ya belum maksimal sih, atau ada yang bilang kayaknya belum karena prioritas belum ke sana. Nah, berbagai macam jawaban. Bagaimana cara kita menyikapi? Saya tidak menyimpulkan, namun ini berdasarkan pengalaman. Iya. Tapi kalau kesimpulan saya ini benar, ya mudah-mudahan ini menjadi koreksi bersama. 100 orang yang pernah saya kumpulkan, maka orang tersebut mempunyai harta itu 100 juta loh. Saya tidak bicara dengan orang-orang yang tidak punya tabungan. Oke. Orang muslim yang mempunyai harta 100 juta ke atas, ketika kita lakukan survei, berapa persen di antara mereka yang punya keinginan berhaji, maka pilihan untuk berhaji hanya dijawab oleh 3 orang. Yang 97% tidak meletakkan haji sebagai pilihan, tapi lebih memilih tentang yang namanya investasi. Apakah itu tabungan hari tua, tabungan pensiun, tabungan pelajar untuk pendidikan, lalu investasi tanah, investasi rumah, lalu ada investasi kebun. Bahkan yang lebih unik, beli burung, Iya. ya, barang antik, sepeda, Iya. hobi, Oke. itu masuk di pilihan masuk 10 besar. Oh. Tetapi untuk haji berada di 16 besar. Ya memang sekarang kan lagi era sepeda ya. Kemarin tuh sempat ada meme, beli sepeda aja mampu. Sudahkah berkorban? Nah, sampai ada seperti itu, saking orang hebohnya ngejar ke sepeda tapi lupa begitu atas loh. kewajiban. Ada aturan-aturan kewajiban yang lainnya. Iya. Jadi kalau yang 100 juta ke atas saja baru 3 orang, ternyata setelah saya korelasikan dengan data haji di Jawa Timur itu match. Masyarakat muslim di Jawa Timur jumlahnya hampir 35 juta. Iya. Dan yang hari ini, saat ini terdaftar sebagai calon haji, masih menunggu keberangkatan, itu tidak nyampe 1 juta. Tetapi hanya 900 ribuan. Artinya kurang dari 3%. Iya. Karena kalau 3% kali 35 juta itu mestinya ketemunya adalah 1 juta 50 orang, 50 ribu. Harusnya Tapi ya, ini belum nyampe 1 juta. Kemana? Berarti masih kurang 3%. Jadi kalau yang 100 juta ke atas saja nggak kepikir haji, Apalagi? lalu bagaimana yang tidak punya uang? Nah. Hasilnya Ternyata sebagian besar jamaah tabung haji umroh yang baru kenal pertama kali dengan saya, iya. hadir di acara seminar saya, yang punya tabungan haji hanya 1%. 1% saja, baiklah. Disinilah kemudian saya berpikir, kenapa sih? Nah, mungkin kalau Mbak Pinky saya rasa nggak mengalami, karena ini generasi tahun 80-an. Generasi tahun 80-an itu ada namanya Tabanas. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Tabungan nasional. Apa ya? Nah, logonya pakai kendi, celengan yang ada bolongannya. Ini Tabanas itu namanya. Memang dikeluarkan oleh pemerintah. Dikeluarkan oleh pemerintah, dulu nabungnya tuh di kantor pos. Oh iya? Nah, karena tahun 80-an memang lembaga perbankan di Indonesia itu masih jarang. Tapi kalau kantor pos di mana-mana. Jadi kita punya Tabanas. Jadi dulu kalau saya sekolah, saya ke kantor pos itu nabung. Bangga ya Pak ya, nabung. Gitu. 500 rupiah, 1000 rupiah. Saya mikir ini sampai kapan punya duitnya. Ya, tetapi akhirnya uang itu saya masih ingat banget, itu ketika saya masuk SMP saya punya tabungan 30.000. Dan akhirnya saya bisa bayar ruang gedungnya. 30.000 bisa bayar ruang gedung. Saya waktu itu uang jajan saya aja 20 rupiah, 10 rupiah gitu. Sangat berharga itu memang. Nah, ketika saya melihat tentang Tabanas bahwa pemerintah menggalakkan, akhirnya Tabanas itu sukses dan tahun 90-an lembaga perbankan mulai tumbuh di Indonesia. Dan begitu tumbuh luar biasa, hasilnya seperti sekarang. Hampir semua lini kehidupan kita bisa maju karena dibiayain oleh perbankan. Ya, yang belum punya motor. Dulu tahun 80-an kalau nggak pegawai negeri atau camat nggak akan punya motor. Sisanya naik sepeda. Ya, semuanya naik sepeda karena kalau ngutang nggak ada bank yang ACC. Oh, oke. Ya, jadi yang ACC harus yang punya gaji tetap. Sekarang jangankan pegawai negeri, tukang macul, tukang ngarit, penggembala kambing aja bisa
kerja Naik naik motor, gitu loh. Sekarang beli motor, Naik motor siapa punya aja bisa. handphone. Punya handphone, artinya sangat maju. Nah, tetapi dunianya yang maju, akhiratnya bagaimana? Nah, karena di Indonesia kesadaran nabung haji masih di bawah 1%. Di Indonesia itu masih 1%, Mbak Masih Pinky. 1% ya. Iya, kesadaran Sangat disayangkan haji. sekali. Padahal sebenarnya mayoritas warga negara Indonesia itu kan agama Islam. Nah iya, sekarang penduduk muslimnya hampir 200 juta. Yang nabung haji 4.900.000. Berapa coba? Ya Kalkulatornya boleh 2%, dikeluarkan. 2% lebih lah, bukan 1% lah, 2% lebih. Pasti masih rendah sekali. Bahkan kalau Mbak Pinky tanya, lingkungan Mbak Pinky pasti banyak yang nggak punya tabungan haji. Kalau nggak percaya, hari ini Mbak Pinky boleh bikin status. Berapa banyak followernya Mbak Pinky dan berapa banyak yang udah punya tabungan haji. Niscaya paling banter 2%. Nah, karena saya tahu bahwa sebagian besar masyarakat tidak punya tabungan haji, hari ini tabung haji umrah ingin membantu seluruh masyarakat muslim di Indonesia agar punya tabungan haji. Jadi bagaimana Pak caranya? Apakah ada syarat yang harus dilakukan oleh pemirsa agar bisa mendapatkan tabungan haji atau bagaimana? Syarat untuk nabung haji setoran pertamanya 500.000. Ya, pasti mundur lagi. Hah? 500.000? Aduh, padahal udah dikasih kemudahan ya Pak. Nggak jadi gue. Ya. Tunggu dulu, jangan langsung jangan ini dulu, jangan langsung menyerah dulu. Tapi sekarang ini harus lebih baik siapkan handphone. Nah, siapkan handphone, langsung saja kirim, ketik nama, daftar haji, kota asal. Karena hari ini dengan syarat punya KTP dan KK. KTP sama KK, highlight ya, KTP sama KTP KK. sama KK. Tabung haji umroh akan membagikan ribuan buku tabungan gratis. Ada isinya dengan nggak? saldo 750.000. Ada isinya 750.000 rupiah. Berarti tadi yang awalnya 500.000 masuk dalam 750 itu Pak? Ya, jadi sekarang ini pemirsa nggak perlu nyiapin 500.000, hanya nyiapin KTP dan KK-nya tok. Ya, Tuh, jadi batal hanya mundur menyiapkan kan? KTP dan KK-nya saja. Nanti kami akan membagikan tabungan haji 750.000. Namun ada syarat dan ketentuan berlaku. Yaitu? Daftar hajinya harus lewat tabung haji umroh. Mosok kita yang bagi tabungan daftarnya lewat tetangga sebelah. Betul sekali pemirsa. Jadi ini adalah sebuah kemudahan yang diberikan oleh tabung haji umroh dan ini baru di launch ya Pak ya. Baru di-launch. beberapa Ya, seminggu, baru minggu seminggu ini dalam rangka menyambut Indonesia Merdeka. Nah, jadi untuk Anda yang mendaftarkan diri untuk bisa membuka tabungan haji bersama dengan tabung haji umroh yang harusnya mengawali dengan 500.000, ternyata begitu Anda daftar, Anda punya KTP, punya KK, buku tabungan dapat, dari tabung haji umroh akan langsung diisikan senilai 750.000 rupiah untuk tabungan haji Anda. Caranya bagaimana? Daftarkan diri Anda sekarang, karena sekali lagi ini adalah promo menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Promonya habis, maka kesempatannya juga sudah selesai. Jangan sampai kehilangan kesempatan itu. Langsung saja ketik nama Anda, spasi daftar haji, spasi kota atau kabupaten tempat asal Anda, kirim saja lewat WA atau SMS center dari tabung haji umroh 082234343493 sekarang juga. Nanti akan langsung dihubungi kembali oleh tabung haji umroh dan akan langsung dikirim petugas ke rumah Anda. Lalu Anda dapat buku tabungan dan Anda akan segera dikirim kembali ada tabungan haji senilai 750.000 rupiah. Jangan siakan kesempatan ini. Dan kita akan segera kembali lagi di segmen berikutnya pemirsa. Tentunya masih di Mudahnya Berhaji, bisa daftar dari rumah. Anda mau daftar haji, namun dana belum cukup. Tabung haji umroh hadir untuk membantu mewujudkan impian Anda. Dengan 2,5 juta sudah bisa daftar haji dan dapatkan hadiah tabungan senilai 750.000 rupiah dari tabung haji umroh. Pemirsa, kita kembali lagi masih di Mudahnya Berhaji, bisa daftar dari rumah.
Apabila Anda dengan segala aktivitas Anda tapi tetap menyaksikan JTV, itu adalah pilihan yang paling tepat. Karena kembali lagi ada kabar gembira lagi akan disampaikan oleh Pak Haji Yulianto, tentunya bersama dengan tabung haji umroh. Kalau tadi sudah dikasih informasi mengenai promo spesial kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa untuk pendaftaran saat ini juga, maka bagi Anda yang sudah menyiapkan KTP, KK, terus begitu udah dicek legalitas semua beres, dapat langsung buku tabungan haji pemirsa. Ini buku tabungan haji dari Bank Nasional Syariah ya pemirsa, jadi nggak main-main. Terus buku tabungan ini juga nanti atas nama Anda, contohnya seperti yang saya pegang ini nama jamaah loh ini. Nah bisa dicek, miring ya, lurus. Nah ini ada namanya Pak Supaat kalau nggak salah ya. Dan begitu Anda sudah punya tabungan ini, dari tabung haji umroh akan langsung dikirimkan tabungan hajinya senilai Rp750.000. Jadi Anda udah nggak usah lagi buka tabungan haji dulu senilai Rp500.000, karena bayangkan 750 langsung dikirimkan dari tabung haji umroh. Ya berarti daftarnya harus melalui tabung haji umroh, nggak yang lainnya. Itu udah yang paling penting. Nah berikutnya Pak Haji adalah, pemirsa pasti udah tahu tugasnya. Oke, kalau aku mau haji, mau daftar, aku harus ngumpulin sesuai dengan biaya daftar haji, yaitu 25 juta. 750 ke 25 juta tuh lumayan jauh ya Pak ya. Ada kekhawatiran, wah ini berarti lama lagi nih nunggunya. Padahal kan udah pengen banget bisa dapat porsi hajinya, supaya nanti waiting listnya nggak terlalu panjang. Ya. Solusinya gimana Pak? Cukup tambahin saja 1.750.000 lagi. 1.750.000 berarti kan nggak jadi 25 juta Pak. Jadi saldonya 2,5 juta. 2.500.000. Ya begitu sudah mendaftar, lalu saya kasih tabungan 750. Ya. Lalu nanti calon jamaah bisa menyetor ke bank atau mentransfer. Monggo silakan sesuai dengan rekening masing-masing. Nah, setelah ditransfer ke rekening masing-masing, maka saldonya di sini sudah tertera nanti 2.500.000. Yeah. Bila saldonya sudah tertera 2.500.000, maka jamaah tersebut akan saya bantu untuk mendapatkan porsi haji. Loh, jadi nggak nyampe 25 juta ya Pak ya, sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Cukup 2.500.000 dari sudah pemirsa. Dapat porsi haji. Nah, nanti porsi haji itu kan 25 juta. Nah, nanti selanjutnya tentunya ditambah dengan bagi hasil dengan koperasi, maka jamaah akan bisa menabung untuk bulan-bulan berikutnya. Batasnya tapi yang utamanya ya? Adalah lembaran ini sudah dimiliki. Nah, jadi porsi pasti ini semakin sudah semangat ya Pak ya. Ini sudah dimiliki, ini nomor kursinya, antrean kursinya ini sudah ada, sudah sesuai dengan nama dan jamaahnya masing-masing. Nah setelah itu tinggal ditabung lagi. Jadi keuntungan menabung lewat koperasi syariah adalah, kalau menabung di tempat lain sebelum 25 juta tidak akan pernah dapat porsi. Tapi kalau menabung di tabung haji umroh, hanya dengan 2.500.000 sudah dapat porsi duluan. Porsinya didapat, lalu tabung berikutnya. Jadi nilainya jatuhnya ya yang pasti 2.500.000 itu awal, lalu kemudian disesuaikan dengan kemampuan dari para jamaah bisa mengangsur untuk berikutnya ya Pak. Betul. Dan kita untuk menabung ada 3 tipe. Ada yang memang menabung bulanan secara rutin, kurang lebih 600 ribuan. Itu untuk mereka yang pekerjaannya seperti apa Pak? Seperti Mbak Pinky yang tiap bulan gajian. Nah, tapi ada juga seperti Mas Ari yang panennya kalau panen. Petani. Punya duitnya kalau panen ya. Tukang pas panen, kebon, petani. Ya. Ada juga mungkin Mas Budi yang guru. Nah, dia hanya membayar setiap sertifikasi cair. Nah, semuanya bisa disesuaikan. Tabung haji umroh ini sangat fleksibel dan bisa dibahas. Makanya hampir sepanjang hidup saya melayani tabung haji umroh, belum pernah sekalipun saya menolak jamaah. Hampir tidak ada jamaah yang gagal. Ya kalau 1-2 kemudian ragu, bimbang adalah. Tetapi sebagian besar jamaah tabung haji umroh itu tidak pernah batal dan tidak pernah gagal. Alhamdulillah. Kenapa? Karena memang saya mencoba mengemong, ngikutin. Karena ini kalau lembaga keuangan kan aturan saklek. Iya betul. Ya? Kayaknya nggak ada Pak nyesuaiin sama pekerjaan nggak ya, ada. sama penghasilan. Yang ada mereka menyesuaikan kepada aturan yang dibuat. Di mana-mana yang memberi pinjaman itu yang ngatur Mbak. Nggak ada orang yang pinjem yang ngatur. Di mana-mana
Yang ngatur itu yang memberikan pinjaman. Tapi berbeda dengan tabung haji umroh. Tabung haji umroh ngikuti bagaimana fleksibilitas si calon jamaah. Oh, jamaahnya udah sepuh, boleh. Jamaahnya bahkan sakit, boleh. Jamaahnya mampu bayarnya mingguan, boleh. Bulanan, monggo. 3 bulan sekali, silahkan. Kadang besar, kadang kecil, boleh. Iya. Ya, ada yang nyicil 500 bulan ini, tapi ada yang nyicil bulan depan 1 juta. Boleh. Boleh Namanya juga rezeki ya, Pak, nggak ya? tentu. Ya, yang penting mau bercerita. Menyampaikan Makanya langsung. hari ini saya membagikan tabungan. Ya, saya sih bingung lagi nih. Kenapa, Pak? Kalau dibagi tabungan aja masih mikir-mikir daftar. Iya. Lah terus janjane karpe opo. Pak, bagaimana dengan para jamaah yang mungkin mereka ada kekhawatiran gimana nanti kalau saya sudah daftar haji, tapi kan kita tahu ada waiting list, terus ternyata kita nggak tahu takdir Allah di tengah-tengah ternyata ya usia kita begitu loh Pak, ternyata udah keburu dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa jadinya sama porsi haji saya? Kalau ada pertanyaan seperti itu bagaimana Pak Haji? Ya, kita harus menjelaskan kepada masyarakat. Yang pertama, bersyukurlah apabila keluarga kita mendaftar haji. Apalagi suatu berkah yang luar biasa bila orang tua kita yang sudah lanjut usia mau daftar haji. Kalau yang masih muda daftar haji, saya salut. Tapi saya akan takjub, hormat, dan salut bila ada orang tua yang sudah sepuh, udah usia 70 tahun, udah 75, bahkan kemarin ada yang usia 80, daftar haji. Itu saya sangat hormat sekali. Betapa bersyukurnya beliau dalam masa tuanya ketika semua kehidupan dunianya sudah mulai meninggalkan, ya, pekerjaan sudah mulai meninggalkan, berburu dunia sudah mulai ditinggalkan, ya, urusan-urusan duniawi yang lainnya sudah semakin menjauh, Allah sudah mulai mengurangi nikmatnya. Yang tadinya giginya bisa makan daging sekarang sudah nggak bisa. Yang tadinya masih bisa lari-lari sekarang sudah nggak bisa. Yang tadinya masih bisa makan jambu biji sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Terbatas, ya? Sudah banyak yang dibatasi. Karena semakin tua manusia ini akan dibatasi. Dulu makan apa aja bisa. Bebas. Sekarang apa aja dilarang. Iya. Sampai diajak kondangan aja baru ngelirik daging. Nggak boleh. Nggak boleh ini, nggak Dicawer, boleh nggak itu. boleh ini, nggak boleh itu. Nah, kalau begitu bagaimana Pak? Namun beliau terketuk hatinya untuk daftar haji. Wah, saya tuh ya Allah bersyukur sekali Pak. Di masa tua jenengan sadar tentang pentingnya berhaji. Inilah orang yang akan husnul khotimah. Insya Allah. Satu ciri-ciri orang husnul khotimah itu di masa tuanya mendekat kepada Allah. Orang yang meninggal dalam kondisi baik itu salah satu ciri penghuni surga. Nah, dengan dia mendaftar haji, saya bilang, Pak, di luar akan ada bicara ngantri haji 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, Bapak ndak usah dipikirkan. Dan nanti kalau saya meninggal dulu, barokah. Loh kok begitu? Bapak nggak perlu capek-capek pergi haji, tapi Bapak dapat pahala haji. Sebetulnya orang yang daftar haji meninggal itu orang beruntung. Beruntungnya karena? Dapat pahala haji nggak perlu kerja. Oh, memang ketentuan Allah seperti itu ya Pak Haji? Saya mau tanya sama Mbak Pinky. Hari ini hari Jumat. Iya. Saya niat sholat Jumat. Iya, baik. Mandi Jumat saya berangkat ke masjid. Sebelum dalam perjalanan saya jatuh sehingga saya tidak bisa sholat ke masjid. Pertanyaan saya, dapatkah saya pahala Jumat? Insya Allah, Allah maha adil. Ya sudah. Maha bijaksana. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk umatnya yang memang niat bersungguh-sungguh dan memprioritaskan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemirsa tunggu apa lagi? Percaya dan imani apa yang dijanjikan sama Allah, apalagi ada kesempatan dari tabung haji umroh. Ingat loh ya, untuk Anda yang mendaftarkan diri, ini ada promo langsung dapat tabungan haji senilai Rp750.000. Anda tinggal menambahkan sampai dengan Rp2.500.000 aja. Nanti Anda bisa langsung dapat untuk porsi hajinya. Dan tentunya ada ketentuan, Anda harus punya KTP, harus punya KK. Nanti
kalau surat-suratnya lengkap, begitu Anda daftar porsi haji setelah udah pas 2,5 juta, wah itu antara 7 hari sampai dengan 15 hari. Jadi aduh insya Allah ini akan bisa menjadi solusi dan memudahkan Anda untuk bisa memenuhi keinginan Anda bisa dapat porsi haji. Mudah-mudahan ini semakin menyemangati dan memotivasi. Ketik nama Anda, spasi, daftar haji, kirim, jangan lupa juga untuk kota sama kabupaten tempat asal Anda, lalu kemudian kirim SMS atau WA ya pemirsa, di SMS WA Centernya Tabung Haji Umroh 0822343493. Dan dari awal sudah kita gaungkan bahwa mendaftar haji itu mudah, bahkan bisa daftar dari rumah. Apa maksudnya? Nanti di segmen berikutnya akan dijelaskan lagi sama Pak Haji Yulianto. Tetaplah bersama dengan kami. Anda mau daftar haji, namun dana belum cukup. Tabung Haji Umroh hadir untuk membantu mewujudkan impian Anda. Dengan 2,5 juta sudah bisa daftar haji dan dapatkan hadiah tabungan senilai Rp750.000 dari Tabung Haji Umroh. Pemirsa, kita kembali lagi masih bahas tentang mudahnya berhaji bisa daftar dari rumah. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Haji Yulianto. Jadi kalau misalnya kita tuh daftar haji, punya porsi haji, tapi namanya takdir Allah ya, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba kita dipanggil duluan begitu, tapi kita tuh sudah punya porsi haji. Insya Allah kebaikan kita, amalan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan dicatat kita seperti sudah mendaftar haji atau seperti sudah berangkat haji gitu ya Pak ya. Mendapatkan pahala haji satu. Keuntungan berikutnya, beliau mewariskan haji untuk anaknya. Oh bisa diganti Kan nama ya, Pak? hutangnya sama saya lunas. Oh loh, kalau angsurannya masih ada bagaimana? Hutangnya lunas kalau jamaahnya meninggal. Loh, jadi kalau daftar haji masih ada sisa tabungan Pak yang harus dipenuhi sampai dengan senilai nominal untuk daftar haji yang sebenarnya dianggap lunas kalau orangnya Lunas. meninggal. Dan itu bisa diwariskan, porsi ini diwariskan kepada anaknya. Masya Allah. Artinya 2 keuntungan. Keuntungan yang pertama, dirinya mendapatkan pahala haji. Iya. Keuntungan yang kedua, anaknya insya Allah akan berangkat haji. Jadi nggak ada ruginya Pak ya sama sekali. Makanya saya sebetulnya program Tabung Haji Umroh ini sangat cocok untuk orang-orang tua. Makanya kita punya program namanya program lansia. Tapi kadang-kadang ya tadi Mbak Pinky, inilah yang namanya hidayah. Iya. Ya, dikasih kemudahan ya masih mikir, dikasih jalan yang gampang ya masih mikir. Dan kalau orang memang nggak dapat hidayah, dikasih gratis juga nggak akan daftar. Dan masalah takdirnya tidak hanya masalah yang sudah lansia. Sebenarnya kita kok membicarakan saat ini Pak, banyak sekali kita mendengar yang masih usia muda pun ya Pak ya. Kalau Allah sudah berkehendak usianya cuma sampai 35, 40, ya sudah Semuanya gitu. kan terjadi, makanya sekarang ini juga harusnya kembali kepada individu masing-masing. Jadi pesan saya yang selalu kenapa saya selalu teriak-teriak ya? Ayolah daftar haji. Saya belum punya uang. Ayolah nabung dulu. Kalau nunggu punya uang ya dari dulu nggak kumpul-kumpul. Iya. Nabung. Syaratnya apa? KTP. Masa nggak punya KTP? Penduduk Indonesia pasti punya selama KTP. penduduk Indonesia sudah usia 17 tahun, insya Allah punya KTP. Ya udah, kalau Anda punya KTP, bahkan ini untuk anak-anak bisa. Tapi kalau anak-anak nanti tabungannya bunyinya itu QQ. Nah, jadi misalnya putranya Mbak Pinky siapa namanya, nah, QQ-nya Pinky. Nah, Oke. gitu lah. Jadi silahkan kepada pemirsa yang mau mendapatkan tabungan 750 tabungan haji dalam rangka 17 Agustus ini tidak dibatasi, unlimited. Tidak dibatasi Pak ya. Seluruh Jawa Timur juga boleh. Sampai dengan masa promo berakhir. Ya, tapi kalau nanti sudah lewat 17 Agustus sudah nggak ada ya jangan nyesel lagi ya. Modalnya apa? Modalnya KTP sama kartu keluarga. Iya. Apakah harus datang ke Grabena? Nggak usah. Petugas kami akan datang menjemput. Katanya kan bisa daftar dari rumah ya Pak. Petugas saya akan datang ke jemput. Jadi kita datang menjemput untuk membukakan rekening, lalu rekeningnya diisi senilai 750.000. Nah, bila rekeningnya sudah terisi 750.000, lalu langkah berikutnya apa untuk mendapatkan selembar porsi haji ini? Langkah berikutnya adalah? Langkah berikutnya, maka seseorang ini harus segera menambah tabungannya. Tambah tabungannya minimal nominalnya 2.500.000. Jadi kalau udah ada dari saya 750, berarti nambahnya hanya
1.750.000. Betul, Pak Pinky pintar juga. Kan udah diulang-ulang dari tadi. Saya Jadi tinggal aja langsung nambah. ngeh, apalagi yang mau daftar, Iya. Pak. Tinggal tambah tabungannya 1.750.000, maka nominalnya menjadi 2,5 juta, langsung dapat porsi haji. Ya. Nah, setelah udah 2.500.000 rupiah, nggak perlu juga ke kantor ya, Pak ya? Nggak usah, nanti akan dijemput lagi atau langsung janjian di Kemenak sesuai dengan domisilinya masing-masing. Oh, langsung Kemenak ya, Pak ya? Jadi nggak Langsung. usah mondar-mandir ke kantor sama Nggak usah. sekali. Nggak usah ke kantor. Sebagian besar yang mendapatkan jamaah ini nggak hanya ketemu saya lewat TV. Ketemunya lewat TV. Nah, nanti setelah itu akan diproses. Bapak Ibu punya porsi haji, selanjutnya tinggal nabung. Iya. Batas maksimal tabungannya adalah 5 tahun. Jadi saya membuat tabungan itu dengan angka asumsi petani pun bisa membayar. Iya. Siapapun bisa membayar selama memang punya niat. Jadi sekarang kembali kepada pemirsa semua. Semuanya sudah kita kasih opsi, semuanya sudah kita kasih jalan, semuanya sudah kita kasih pemikiran. Tinggal sekarang paling yang jadi pertanyaannya, hasilku untuk nak mangan sedino-dino pas-pasan. Nah, terus tapi ngangsure piye? Kadang-kadang kurang. Nah, nanti nabungnya bagaimana? Nah, saya akan memberikan jalan keluar. Apa nih Pak jalan keluarnya nih? Yaitu kalau pemirsa ikutin tadi di depan ada pelatihan keagenan atau kemitraan. Jadi tabung haji umroh membuka kemitraan kepada jamaah yang sudah punya porsi haji. Jadi jamaah yang sudah punya porsi haji ini bisa menjadi mitranya tabung haji umroh. Iya. Di mana nanti hanya tinggal tak kasih spanduk, tak kasih tanda pengenal, tak kasih ID card di rumah masing-masing, lalu bercerita kepada tetangganya. Saya yakin di suatu daerah kalau ada spanduk yang nempel, Iya. biasanya tetangganya ada yang iseng bertanya. Betul. Ini apa sih Bu maksudnya? Ibu sekarang jadi travel agent ya? Pasti. Nah, pengalaman Mbak Pinky, kalau orang mau bicara tentang keagenan, travel dan lain sebagainya, pasti berbayar ya. Betul. Mbak Pinky kan suka ngasuh acara, menjadi hostnya berbagai acara. Kalau udah ada unsur bisnis, ada unsur pelatihan, ada unsur kemitraan, biasanya berbayar kan. Betul. Bahkan ada yang 3 juta sampai 6 juta, 10 juta ya. Tapi berbeda dengan tabung haji umroh. Ini sudah jadi jamaah, dapat porsi. Daripada 3 juta untuk membayar keagenan, jadi tabung haji umroh lebih baik dipakai tabungan aja, dapat porsi haji. Bisa buat ngurangin ya Pak. Ya, jadi nggak usah tabung haji umroh, memberikan kemitraan itu secara gratis. Dan tugasnya bagaimana dari para Tugasnya mitra yang para otomatis mitra jadi sangat mitra ini? gampang, hanya cukup bercerita saja. Begitu ada tetangganya, temennya, sahabatnya, saudaranya mau daftar, tinggal telepon ke WhatsApp center kita, maka tim yang akan menjemput. Jadi saya setiap hari itu, mitra-mitra itu ngabarin saya. Ini yang tadi dari Jogja, juga cuma ngasih, Pak, ada Ibu Sukarjan. Bu Sukarjan, berdua, apa yang mau kabar daftar Ibu? haji. Akhirnya tim kita datang ke sana. Oh, jadi tugasnya sangat mudah ya Pak, apalagi kalau mereka itu memang sudah dapat porsi haji, kan baru dipasang nih spanduknya. Iya. Jadi kalau ada yang datang nanya, Tunjukin aja gimana porsinya. caranya? Kamu tuh kan cuma petani kok bisa dapat porsi haji? Loh, aku loh dapat tabungan 750. Iya, dapat tabungan. Jadi Nih, ini dua buktinya barang nih. ini akan menjadi yang kita berikan. Jadi ini nanti menjadi barang bukti yang sah. Ditunjukkan kepada tetangganya, ini loh tabungan saya. 750. Kemarin saya nggak setor, tahu-tahu saya dikasih buku udah ada saldonya 750. Terus aku tinggal nambahin sampai Aku 2.500.000. tambahin, begitu dapat 2 juta, tiba-tiba aku dipanggil ke Kemenak. Langsung difoto, sekarang aku punya porsi. Alhamdulillah. Nah, terus sekarang saya disuruh nabung setiap bulan 600 ribuan. Kalau saya dapat jamaah 2, malah saya kembali uangnya. Nah, kalau jamaah 1, nambahin saya 100 ribuan. Jadi sangat mempermudah Ya. sekali. Kalau udah kayak gitu sih pasti gampang, nggak usah menjelaskan panjang lebar ya Pak ya. Betul. Semenjak program ini kita luncurkan, hampir sekarang ini justru banyak yang program percepatan. Jadi tadi yang dapat rekomendasi akan langsung mendapatkan Spanduk dan lain sebagainya. maksudnya akan langsung mendapatkan apa ya Pak? Apresiasi dari tabung haji umroh senilai Setiap ada 1 orang yang mendaftar, maka tabungannya akan bertambah 500 ribu. per rekomendasi per orang. Iya. Berarti kalau misalnya dapat 10, Dapat 5 juta. loh, gitu aja ya Pak ya.
Nggak usah susah-susah, nggak usah bikin Dan seminar, nggak usah sampai apa. hari ini hampir semua calon jamaah yang rumahnya sudah dipasang spanduk, entah satu entah dua tiap bulan ada yang daftar. Jadi ini sangat mempermudah. Sekali lagi pemirsa, ini ada penawaran atau promo istimewa dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti dengan kata lain ada waktu akan berakhir juga ya untuk promo ini. Untuk Anda yang mendaftarkan haji, tentunya melalui tabung haji umroh, maka Anda akan bisa mendapatkan tabungan haji senilai Rp750.000. Pada saat Anda sudah mendapatkan Rp750.000, Anda cukup ikhtiar saja menambahkan sampai dengan Rp2.500.000, maka akan segera diproses untuk pendaftaran porsi haji Anda. Insya Allah antara 7 sampai dengan 15 hari porsi haji Anda akan keluar. Lalu Anda rumahnya akan dipasangi spanduk dan Anda akan berkesempatan untuk bisa menambahkan lagi pemasukan untuk keluarga Anda. Setiap rekomendasi yang Anda dapatkan dan ada mendaftar haji dari Anda akan bisa mendapatkan apresiasi dari tabung haji umroh per orang Rp500.000. Bisa menambahkan atau mempermudah untuk proses tabungan berikutnya sampai selesai, atau bisa semakin menambah untuk pemasukan keluarga Anda. Semuanya selalu ada solusi bersama dengan tabung haji umroh. Jadi sekarang juga ketik nama Anda, spasi daftar haji, spasi kota atau kabupaten tempat asal Anda. Untuk nomor SMS atau WA Center sudah tertera di layar televisi di 082234343493. Boleh difoto, setelah itu langsung dikirim pemirsa. Kita akan kembali di segmen terakhir. Tetap bersama dengan kami, mudahnya berhaji bisa daftar dari rumah. Anda mau daftar haji, namun dana belum cukup. Tabung Haji Umroh hadir untuk membantu mewujudkan impian Anda. Dengan 2,5 juta sudah bisa daftar haji dan dapatkan hadiah tabungan senilai Rp750.000 dari tabung Haji Umroh. Pemirsa, kita masuk di segmen terakhir, mudahnya berhaji bisa daftar dari rumah. Dan tadi pada saat off air ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Yulianto, itu real loh, ada langsung lagi WA ke tempatnya Pak Haji Yulianto. Dan ini ya Pak ya, rekomendasi ya Pak ya? Ya, ini rekomendasi dari tetangganya ya. Pak Soheh ya. Pak Soheh, apa kabar? Soheh, ini di Jombang. Assalamualaikum Abah Yulianto, ini ada tetangga saya sudah ada uang 2.500.000. Iya. Nah, kita perlunya nggak 2.500.000 malah. Harusnya cuma 1.750.000. Nah, beliau mau daftar, tetapi kekuatannya nyicilnya setiap musim. Nah, setiap musim 3 bulan sekali bila panen akan dicicil. Tolong dijemput petugasnya agar ke Jombang. Nah, ini alamatnya langsung dikirim daerah Peterongan Jombang. Ya, insya Allah Pak Soheh, petugas kami akan datang ke tempat Bapak untuk menjemput dokumen. Nah, Pak Soheh ini salah satu agen yang sudah dapat porsi haji. Oh, Jombang itu sama Mas Bima ya? Ya, nanti Mas Bima akan datang ke sana, siapkan KTP dengan kakaknya. Zamannya Pak Soheh dapat tabungan 750.000, Pak Sohehnya dapat bonus 500.000. Alhamdulillah bisa buat nambahin bayar untuk tabungan untuk ya. Tabungan hajinya, karena Pak Soheh sudah punya tabungan, udah punya porsi haji. Tuh kok cepat lunas malah lebih enak Pak, udah Kemudian gak ada ini tanggungan. juga ada masuk dari Sumatera Selatan, Sumatera Selatan? Musirawas. Oh. Alhamdulillah Pak Haji, saya baru mendaftar, belum dapat porsi, tapi tetangga saya sudah ada yang ikut 3 orang. Ya Allah, Alhamdulillah. Jadi ini dari Musi Banyurawas, terima kasih Pak. Sudah daftar tapi belum dapat porsi ya. Memang kalau untuk Sumatera itu rata-rata pelayanannya 1 bulan. Lebih lama ya Pak? Kan jarak, Iya, Ping. betul. Jadi Betul, Pak. rata-rata 1 bulan. Tapi hebatnya beliau ini Pak Sumino, nah ini jangan-jangan orang Jawa ini. Orang Jawa yang tinggal di Sumatera. Tinggal Jawa. Jadi beliau ini baru daftar, belum dapat porsi, tapi sudah dapat jadwal, tapi cerita. Ternyata udah langsung dapat 3 orang jamaah. Selamat ya Pak ya. Nah, ini tentunya seperti ini akan menjadi motivasi apa yang saya sampaikan, real yang masuk ke handphone saya. Dan ini akan dijemput. Tadi ada Bu Sukarjan dari Jogja, Iya. kemudian ada Pak Sokeh dari Peterong dari Jombang, lalu ada Pak Sumino dari Musi Banyurawas. Ini ada petugas-petugas yang akan Semua menjemput ada ya petugas Pak? yang akan menjemput. Tinggal Bapak Ibu menikmati tabungannya nambah, akhiratnya dapat, dunianya dapat, bebannya berkurang. Jadi semuanya sangat mudah. Yuk di akhir acara dalam rangka menyambut 17 Agustus, Iya. Hari Merdeka. Ingat merdeka,
merdeka dari semuanya, tapi yang penting kita merdeka untuk mendapatkan porsi haji. Amin, mudah-mudahan. Silahkan, ayo targetkan tahun ini merdeka mendapatkan porsi haji, dapatkan tabungan haji senilai 750.000 untuk siapapun Anda, mau kelompok usia apapun, mau status apapun, selama Anda seorang muslim, dimanapun Anda berada, dapatkan porsi haji 750.000 dari tabung haji umroh tanpa diundi. Ya, ingat, dapatkan tabungan 750.000 dari tabung haji umroh tanpa diundi untuk semua masyarakat muslim di Indonesia, dengan catatan mendaftar hajinya lewat tabung haji tabung haji umroh, bukan yang lainnya. Karena yang punya program ini ya tabung haji umroh, ya berarti daftarnya harus lewat tabung haji umroh. Berarti yang harus dilakukan oleh pemirsa sekarang adalah langsung mendaftarkan diri ya Pak ya? Mendaftarkan diri dan tentunya siap untuk dijemput. Alamatnya bisa langsung dikirim ke WhatsApp center kita, maka petugas kami akan menjemput. Siapkan KTP dan KK-nya sama buku nikahnya, maka Anda akan mengisi aplikasi pembukaan rekening, lalu Anda akan mendapatkan buku tabungan. Bila tabungannya sudah 2,5 juta, maka Anda akan mendapatkan porsi haji. Setelah itu tinggal nabung saja. Bila Anda mau menjadi mitra, tinggal cerita. Buktikan bahwa Anda sudah benar-benar terima tabungan, buktikan bahwa Anda benar-benar sudah punya porsi, insya Allah rezeki ngintil sendiri. Amin. Nah, tetangga akan ngikut, insya Allah jadi berkah. Semua fakta sudah membuktikan, Jawa Timur dalam waktu 2 minggu yang jadi mitra sudah 288 jamaah. Dan itu adalah mereka-mereka yang sudah dapat porsi haji. Sudah punya porsi haji. Jadi mudah untuk menjelaskannya. Ya, dan Jawa Timur target kita adalah 13.000 spanduk yang akan kita bagikan Masih ke jauh. seluruh masyarakat Jawa Timur. Masih banyak sekali. Kenapa kok sampai 13.000 spanduk, Pak? Karena di Jawa Timur masih ada 34 juta Wah, masih banyak sekali pemirsa. orang muslim yang belum punya porsi Nah, haji. itu bisa menjadi target rekomendasi ya. Nah, iya. Baik, kalau begitu Pak Haji, saya sekali waktu sudah sangat Iya, terbatas. baik, Pak Sukses Pinky. bersama dengan tabung haji umroh. Terima kasih. Mudah-mudahan targetnya untuk bisa lebih banyak lagi orang Indonesia yang dipermudah untuk bisa dapat porsi haji bisa semakin lancar dan semakin banyak. Terima kasih Pak Haji Yulianto. Dan diingatkan kembali kepada Anda pemirsa bahwa ini adalah promo istimewa dari tabung haji umroh dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Anda daftar, Anda dapat tabungan haji senilai 750.000. Anda tinggal berikhtiar menambahkan tabungan sampai dengan 2.500.000, berarti nambahnya tinggal 1.750.000. Anda langsung bisa proses untuk porsi hajinya, dan setelah itu disesuaikan dengan kemampuan Anda, dengan kapan Anda gajian dan lain sebagainya, bagaimana proses untuk tabungannya nanti akan bisa dibicarakan. Atau silaturahmi ke kantornya tabung haji umroh juga bisa, tapi harus ini dulu ya, harus reservasi dulu karena sekarang ada keterbatasan sesuai dengan disiplin dari protokol COVID-19. Nah, sangat mudah sekali. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Ketik nama, spasi, daftar haji, spasi kota atau kabupaten tempat asal Anda, dan dikirimkan ke SMS atau WA Center. Di foto boleh, kalau terlalu cepat kami menyampaikan 082234343493. Saya Pinky dari pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat ya, supaya bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Tentunya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syarikana innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika